pertama boleh menjelaskan soal agenda dari Bongkar sendiri hari ini melakukan press con. Oh iya, acara panggung rakyat Bongkar ini itu adalah acara yang terbuka untuk umum, gratis, dan bisa diikuti oleh siapa saja. Untuk menjadi penonton di acara panggung rakyat Bongkar ini, masyarakat bisa mendaftarkan diri melalui Google Form yang ada di media sosial ya. Dan bisa dilihat nanti di pemberitaan-pemberitaan. Yang pasti ini acara gratis untuk semua masyarakat, dan masyarakat boleh datang, nggak usah bawa kendaraan pribadi, tapi naik kendaraan umum saja, dan di sana akan mendapatkan gelang, lalu kemudian bisa menyaksikan. Jadi panggung rakyat Bongkar ini itu menampilkan dua kegiatan utama. Yang pertama itu adalah orasi kebangsaan, yang kedua adalah konser musik. Nah, di antara dua orasi kebudayaan dan konser musik itu ada pameran seni instalasi. Jadi foto-foto peristiwa 98, foto-foto pelanggaran HAM yang ada di dalam sejarah Indonesia itu akan dipamerkan di sana. Ini bertujuan untuk bisa dikatakan untuk biar jangan melupakan sejarah atau seperti itu ya, Bang. Untuk yang menginisiasi acara Bongkar ini sendiri dari mana, Bang? Ya, acara Bongkar ini diinisiasi oleh banyak orang. Tadi di konferensi pers kita nggak bisa menyebutkan banyak nama. Salah satu inisiator dari acara ini itu tadi hadir di sini. Ada Usman Hamid, aktivis, ada Pak Faisal Basri, ada Mas Danang, dia pegiat anti korupsi, ada Mbak Ririn, ada seniman-seniman. Seniman-seniman itu misalnya ada Anto Baret, dari pengamen jalanan, ada musisi jalanan, dan seniman-seniman lainnya. Misalnya ada nama band Kotak, Pas Band, Endang Sukamti, Tony Ki, Iwa K, Young Lex, dan banyak musisi lainnya. Itu memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan ini. Nah, inisiasi ini itu memang untuk untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat Indonesia melalui panggung rakyat Bongkar ini. Dan pesan ini disampaikan dalam konsep yang kreatif tadi. Jadi ada orasi kebudayaan, ada konser musik. Nah, ini diselenggarakan dalam rangka hari anti korupsi yang jatuh tanggal 9 Desember pas hari konser, dan hari hak asasi manusia internasional sedunia. Artinya itu juga menjadi latar belakang ya untuk acara Bongkar Iya, ini sendiri. jadi latar belakangnya tadi hari anti korupsi dan hari HAM sedunia yang jatuh kebetulan tanggal 9 Desember dan 10 Desember untuk hari HAM sedunia. Untuk tujuannya sendiri nih, Bang, dari acara Bongkar ini sendiri nanti harapannya seperti apa? Outputnya seperti apa yang diharapkan? Ya, tujuan dari acara ini sebetulnya kalau saya mengikuti diskusi dengan teman-teman yang menginisiasi sekaligus menjadi pengundang acara ini, tujuan acara ini itu adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa jadi konteksnya tadi hari anti korupsi. Jadi masih banyak pelanggaran-pelanggaran korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di Indonesia, itu harus dikoreksi. Jadi ini memberi peringatan, mengingatkan kepada pemerintah untuk ini masih ada PR nih yang belum selesai. Yang kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia, karena momentumnya pas. Jadi untuk mengingatkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu masih terjadi, banyak kasus hak asasi manusia yang belum beres. Tadi salah satu contoh yang hadir di konferensi pers ini adalah para penyintas sutet di Kabupaten Bogor. Sejak tahun 96 sampai 97, problem sutet yang ada di Bogor itu belum pernah diselesaikan. Ganti rugi terhadap hak mereka itu belum dilakukan, dan sampai hari ini mereka masih hidup di bawah tiang-tiang sutet yang cukup menakutkan itu, karena ketika kita menyentuhkan tes pen ke kulit kita itu bisa nyala. Jadi betapa hebatnya itu tegangan listrik sampai ke manusia gitu. Berarti itu yang akan menjadi highlight, salah satu Itu highlight. Nah, itu jadi latar belakang utama dari panggung rakyat Bongkar ini, yaitu memperingati hari anti korupsi dan hari HAM sedunia. Oke, sip. Bang Budi, izin mungkin kita minta tanggapan Bang Budi soal viral ayah yang membunuh 4 anaknya.
Apa nih? Ya Bang Budi, mungkin bisa minta tanggapan Bang Budi soal viral yang ayah membunuh 4 anaknya di Jakarta itu Bang. Sebentar dulu. Ini apa pertanyaan eksklusif? Bentar ya, Bang. Jangan direkam ya. Kita udah selesai wawancara soal itu. Udah wawancara. Nanti kalau berkaitan dengan acara nanti. Ini di luar acara. Ya. Saya diwawancara di luar acara ini lagi. Bro, Bang Budi mungkin boleh menanggapi soal viral ayah yang membunuh 4 anaknya dan menyiksa istrinya di Jakarta, Bang. Ya, tentu saja saya pertama ingin menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya 4 nyawa anak yang tidak berdosa, dan lebih memprihatinkan lagi karena ibu dan juga ayahnya kemudian menyusul meninggal dunia juga. Jadi ini sebuah duka cita yang luar biasa yang dialami oleh sebuah keluarga. Mungkin ini jarang terjadi. Yang kejadian yang seperti ini biasanya terjadi pada kasus pembunuhan yang luar biasa dilakukan oleh seorang yang penjahat yang kakap ya. Pernah terjadi di Indonesia tapi sudah lama sekali, satu keluarga dibantai. Tapi ini sepertinya problem keluarga yang menafikan anak-anak kecil yang tidak berdosa itu karena terjadinya bentrok ya atau perseteruan antara suami dan istri yang jadi korban anak-anak. Jadi ketika mendengar berita ini saya kehilangan kata-kata, saya nggak tahu harus menyampaikan apa, tapi saya tentu saja turut berduka cita, merasa kehilangan, dan semoga ini menjadi perhatian pemerintah karena mereka adalah warga negara, mereka punya hak azazi yang sama. Berapa banyak anak-anak kecil lainnya yang masih hidup di tengah keluarga yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Yang paling memprihatinkan adalah bagaimana bisa ada 4 orang anak-anak di bawah umur tinggal di dalam rumah, ditinggalin oleh ibu dan ayahnya karena mereka berantem, dan hebatnya ketika mereka ditinggalkan itu rumah dikunci, mereka nggak bisa keluar, orang lain nggak bisa masuk, dan tetangga sebelah kiri kanan muka belakang nggak ada yang mengetahui tentang bahwa ada 4 orang anak manusia di sana. Ini sungguh luar biasa. Saya nggak tahu bagaimana konsep rumah tangga RT RW yang ada di wilayah Jagakarsa itu. Nah, saya kira kita semua introspeksi diri, mulai dari pemerintah pusat tentu saja sampai pemerintah yang paling bawah di rukun tetangga, dimanapun di Indonesia, bahwa kejadian ini tidak boleh terulang lagi, jangan terulang lagi, dan ini sangat memilukan hati karena terjadi di saat Indonesia sudah merdeka di usianya yang 78 tahun ini. Jadi nggak bisa didiamkan, pemerintah harus turun tangan, semua elemen masyarakat, berbagai organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak harus turun dalam upaya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak boleh terjadi pembiaran yang seperti ini. Ini mungkin saja tidak disengaja oleh tetangga, oleh masyarakat yang lain, tetapi harus ada mekanisme yang membuat kita semua merasa nyaman, anak-anak kita terlindungi, baik secara internal dalam keluarga mereka, keluarga inti mereka, maupun dilindungi secara eksternal. Saya membayangkan jika perlakuan internal keluarga terhadap anak-anak melampaui batas, jika didengar oleh tetangga, saya kira tetangga bisa mengambil alih untuk menyelamatkan anak-anak itu dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Tapi mekanisme ini kenapa nggak berjalan? Berarti ada hambatan komunikasi, ada miskomunikasi yang terjadi antara rumah tangga anak ini dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi itu sangat memprihatinkan. Padahal salah satu ciri khas kebudayaan bangsa Indonesia, peradaban bangsa Indonesia adalah sikap ramah tamah, kekeluargaan, dan welas asih dengan sesama manusia. Itu kan wajah Indonesia yang paling membanggakan di dunia gitu. Tapi ternyata kita abai dengan terjadinya kasus ini, dan ini nggak boleh terulang lagi.